وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا يا أخي كافي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum jami'an. Tema kita adalah sebagaimana yang antum baca di grup, asbab as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Itu sebab-sebab kebahagiaan dunia akhirat. Atau asbab insyirah as-sadr ala dha'il kitab wa sunnah, yaitu sebab-sebab kelapangan hati. Sebab orang yang hatinya lapang itu bahagia. Berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahi ini tema kita semua memiliki keinginan yang sama. Kalau menurut bahasanya ulama ya, ini bahasanya Ibnu Hazm. Saya telah merenungkan, kata beliau rahimahullah, seorang ulama dari Andalusia, Ibnu Hazm. Saya telah memikirkan dan merenungkan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Aku melihat mereka semua menginginkan satu hal, yaitu mereka menginginkan agar supaya tidak sedih, tidak gundah, tidak sumpek. Ya. Maka manusia keinginannya bermacam-macam supaya tidak sedih, tidak gundah, dan tidak stres dan tidak depresi. Yaitu ada yang melakukan memuaskan diri dengan makan dan minum. Pokoknya makan, minum, kuliner. Menurut dia, dengan makan dan minum itu dia bahagia, hilang stres. Ada lagi yang sibuk dengan dunia. Contohnya Qarun. Qarun hartanya, kunci harta karunnya itu saking beratnya dipikul pemuda-pemuda yang kuat. Itu kuncinya. Wa inna mafatihahu latanu usbatu uli quwwah. Sesungguhnya kunci harta karunnya Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa itu dipikul oleh pemuda-pemuda yang kuat. Pertanyaan, apakah dia bahagia? Tidak, karena dia tidak beriman. Akhirnya dia diazab oleh Allah, fakhasafnahu wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Ada lagi yang dengan memuaskan syahwatnya. Orang kalau cuma memuaskan syahwatnya, ya mungkin yang halal haram juga dia lakukan, maka jelas dia tambah sumpek karena dia akan terkena penyakit mematikan, yaitu HIV, AIDS, penyakit kelamin dan lain sebagainya. Ada lagi yang kepingin bahagia, yaitu dengan selalu bersendau gurau dan bermain-main dan yang lainnya. Dan saya memandang, katanya, aku melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
Maka yang terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena petunjuknya Nabi itu adalah dari Allah Ta'ala. Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dibawakan keterangan dari Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kitab yang terkenal itu ya. Dengan dikasih judul Asbab Insyirah Sadr. Sebab-sebab lapang dada atau lapang hati. Karena orang kalau lapang hatinya, dia bahagia. Lawannya adalah sempit dada. Orang yang sempit dadanya atau sempit hatinya, itu tidak bahagia. Bisa stres, bisa depresi, bisa gila dia. Bisa putus asa dia. Maka ini bab sangat penting ya jemaah. Ini biasanya dibahas oleh kalau ulama kita, ulama ilmu nafs. Kalau bahasa Indonesianya ilmu psikologi. Karena biasanya psikolog itu buka praktek konsultasi terhadap orang-orang yang banyak masalah. Nah ini penting sekali bab ini. Apalagi ini menjelang pilpres. Karena ada yang fanatik dengan 3 calon kan. Nah atau jadi calon dia, ketika dia kalah misalnya. Kata psikolog nih. Siap-siap. Nanti ada yang tiba-tiba jalan telanjang di jalanan. Ada yang ngamuk-ngamuk. Ada yang meminta kembali karpet masjid yang pernah dia sumbang. Dan lain sebagainya. Nah, maka ini antisipasi. Antisipasi, pencegahan supaya tidak stres. Tidak depresi. Bahkan supaya tidak gila. Yang pertama jemaah sekalian jelas berdoa. Berdoa banyak-banyak. Bagaimana doanya Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah hatiku. Dan mudahkanlah segala urusanku. Mudahkanlah segala urusan. Maka kita juga berdoa dengan doanya Nabi Musa itu. Rabbi syarhli sadri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah hatiku. Dan mudahkanlah urusanku. Dan juga doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu sumpek karena memikirkan masa yang akan datang. Sedangkan hazn, sedih karena memikirkan masa lalu. Ada sebagian orang selalu memikirkan masa lalu yang sedih-sedih. Nangis, kenapa nangis? Oh, kemarin begini, kemarin. Lah apa diinget-inget masa lalu itu? Ya, kan sudah lewat. Sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Begitu pula ada orang sedih karena memikirkan masa yang akan datang. Takut kalah dalam pemilihan. Takut kalah. Ya jelas tidak semuanya menang ya. Dari 3 calon pasti 1 yang menang lah. Kan tidak mungkin 3-3-nya menang ya kan. Nah ini harus dipahami oleh setiap simpatisan. Fans. Ya kan. Supaya dia tidak terlalu bersedih hati ketika calonnya kalah. Itu jangan sekali. Jadi antisipasi banyak berdoa. Kita semua berdoa. Karena
sedih itu bukan hanya karena itu, banyak sebabnya. Tiba-tiba seorang muslim dia merasakan sedih, atau pernah nggak? Iya, sama semua. Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, Syekh, apakah antum pernah merasakan sedih? Ada beliau orang yang bertakwa, ya, ulama. Iya, sama kita manusia pernah bersedih. Jelas ya jemaah? Maka kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari sedih. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla, di tangan Allah Azza wa Jalla kebahagiaan. Di tangan Allah Azza wa Jalla lapang hati. Semua kebaikan dunia akhirat itu di tangan Allah, termasuk kebahagiaan. Begitu pula dijauhkan dari kesedihan, itu pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berjanji mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jamaah sekalian, tauhid. Jadi barang siapa yang mengamalkan tauhid di dunia ini, maka dia akan bahagia. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu ifradullah bima yakhtassu min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu definisi diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya yaitu mengesahkan Allah dalam hal-hal yang khusus baginya, yaitu dalam hal rububiyah. Rububiyah di sini maknanya kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha menciptakan alam semesta ini, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah yang memiliki alam semesta ini, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Mengatur ini luas sekali. Mengatur dalam urusan takdir dan mengatur dalam urusan syariat. Termasuk takdir seperti Allah yang mematikan, menghidupkan, yang mengangkat pemimpin, yang menjatuhkan pemimpin, penguasa, dan seterusnya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Nabi, ini berucapkanlah doa, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkaulah raja di raja. Tu'til mulka man tasha', kau berikan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Coba renungkan ini ya kawan. Kau berikan jabatan kekuasaan kepada yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan kau cabut kekuasaan dari yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, kau menguasai atas segala sesuatu. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam ibadah, yaitu menyerahkan seluruh ibadah untuk Allah. Itu yang disebut dengan uluhiyah. Ibadah itu ada tiga, diamalkan oleh tiga anggota badan kita. Yang pertama hati. Jadi ada ibadah yang dilakukan oleh hati.
Contoh ikhlas. Contoh cinta. Mencintai Allah, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah. Itu amalan hati, cinta. Yang ketiga khauf, takut dari siksa Allah. 4, raja, yaitu berharap rahmat Allah dan ampunannya. 5, inabah. Inabah itu kembali taat kepada Allah dan kembali tobat. 6, at-tawakkul 'ala Allah, yang dalam bahasa Indonesia bertawakal kepada Allah. Artinya bergantungnya hati ini kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan dan yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik. Itu contoh amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Lisan. Nah, ini banyak. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentunya disertai dengan meyakini dalam hati ya. Apa yang diucapkan dari lisan. Kemudian membaca Quran. Kemudian doa, istighfar, tobat, zikir, sholawat, amal ma'ruf nahi munkar, mengajari manusia kebaikan, itu dengan lisan. Kemudian amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, gerakan sholat, zakat, puasa, haji. Itu gabungan juga dengan amalan lisan dan niat dalam hati. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menetapkan bagi Allah nama dan sifat yang maha bagus dan maha tinggi. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah tauhid. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa tauhid menjadi sebab kebahagiaan? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya surat Al-An'am ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik besar, mereka akan mendapatkan keamanan dunia akhirat. Orang yang mendapatkan keamanan dunia akhirat dari Allah, berarti dia tidak takut dunia akhirat. Dan orang yang aman itu bahagia, merasa aman. Makanya Rasulullah menyatakan, "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di pagi hari, satu, dia aman, lingkungannya aman. Tidak ada ketakutan, tidak ada perang. Tidak ada yang menakut-nakuti. Aman dia, nyaman. Kemudian badannya sehat. Selamat, tidak sakit sama sekali. Kemudian dia punya makanan hari itu. Dari pagi sampai malam punya makanan. Seolah-olah dia telah mendapatkan dunia ini beserta isinya. Jadi aman salah satu pilar kebahagiaan. Negara yang tidak aman, tidak bahagia ya. Kayak ya Allah, yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Sekarang ini eskalasi perang itu bukan hanya di Gaza. Ternyata Yahudi, Israel ingin mengusir orang Palestina dari bumi Palestina semuanya. Termasuk tepi barat. Yang di situ ada presiden Palestina. Di situ ada Mahmud Abbas dan pejabat-pejabat Palestina yang diakui oleh PBB.
itu mau diusir, mau ditempatkan di satu pulau sama Yahudi dan konco-konco. Suasana tidak nyaman. Tiba-tiba ada tembakan, tiba-tiba ada tembakan-tembakan, ada rudal, ada roket. Takut ya. Nah, kan orang Islam ini bukan hanya pejuang. Mereka ada wanita, anak-anak, ibu-ibu, nenek-nenek, ada orang sakit, ada anak kecil, bayi. Kalau suasana tidak aman, maka ketakutan akan masuk ke dalam masyarakat. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ini, barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan syirik, maka Allah akan beri dia keamanan dunia akhirat. Dan Allah akan beri dia petunjuk di dunia dan di akhirat. Sehingga dia tidak sesat. Maka ciri orang bahagia, orang yang tidak sesat. Senantiasa diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Itu jamaah. Orang yang sesat, tidak bahagia, dia akan masuk neraka. Wa kullu dhalala finnar. Semua kesesatan kata Rasulullah di neraka. Ini berita dari Nabi. Berarti orang yang bahagia yang tidak sesat. Supaya tidak sesat harus mengamalkan tauhid secara menyeluruh dan menjauhi syirik. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga yaitu cahaya iman. Sebab lapang hati, lapang dada dan bahagia itu adalah cahaya iman yang Allah berikan di dalam hatinya seorang hamba. Ini bahasanya Ibnu Qayyim. Cahaya iman ini apabila Allah turunkan dalam hati seorang hamba akan melapangkan hatinya orang itu dan meluaskan dan bikin dia bahagia. Tapi kalau hilang ini cahaya iman, sempit hatinya. Mana dalilnya ya kawan, orang yang beriman dan beramal soleh tentunya ya, bukan sekedar yakin iman, tapi beramal soleh. Maka dia bahagia. Dalilnya surat An-Nahl. Man amila salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan. Amal soleh itu dikatakan soleh apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas niatnya. Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah amalan yang soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman. Yang dimaksud dengan iman di sini, yaitu membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk di dalamnya rukun iman. Dan semua yang diberitakan, dia mengimani. Karena kalimat iman apabila ketemu dengan amal soleh, maka iman ini berkaitan dengan yakin. Dengan seluruh berita dari Allah. Sedangkan amal soleh, tadi yang sudah disampaikan syaratnya tadi, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dan ikhlas. Maka sungguh-sungguh kami akan beri dia kehidupan yang baik di dunia. Apa itu? Kehidupan yang baik di dunia. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ada 3 penafsiran. Yang pertama, dan semuanya benar. Yang pertama, dia akan diberi oleh Allah tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Tenang hati itu bahagia. Lawannya apa?
gelisah hati. Orang yang gelisah, gak bahagia. Dan ketenangan hati akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ya kan, bukankah orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan gak bahagia? Dia dikejar-kejar sama KPK. Takut dia. Kamu ada kasus. Kamu ada kasus. Dikejar-kejar dia sama KPK. Hati-hati kamu. Kalau nggak dukung saya tangkap kamu nanti. Gelisah dia. Gak bahagia. Bingung dia. Ya. Terpaksa dia dukung. Dukung apa keinginan. Itu yang ngancam-ngancam itu. Gelisah hatinya. Gak tenang hatinya. Karena dia melakukan korupsi. Orang yang korupsi. Jelas dia gak beramal soleh. Yang korupsi maksiat. Itu aja udah gak bahagia. Itu orang yang membunuh. Misalnya membunuh. Itu di Malang ada seorang suami. Membunuh istrinya dan memutilasi. Itu tahu ya. Orang kafir. Dia bilang apa? Saya gak bahagia. Saya gak tenang. Akhirnya dia lapor polisi. Menyerahkan diri. Jadi pelaku kejahatan, kriminal, itu tidak bahagia. Gelisah hati. Maka semakin dia laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia semakin bahagia. Semakin tenang hati. Tidak gelisah. Kemudian yang kedua, insyirahus sadr. Dilapangkan dadanya oleh Allah, hatinya oleh Allah, dilapangkan. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, itu apa tadi? Al-qanaah. Dia akan diberi oleh Allah qanaah. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diberi qanaah. Qanaah itu menerima pemberian dari Allah. Apapun yang Allah beri dia terima. Itu orang bahagia. Sebaliknya, kalau orang tidak qanaah, walaupun dia mendapatkan uang haram 350 triliun, gak bahagia, gelisah, sumpek dia, takut dia. Gitu ya. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ketenangan dan kebahagiaan, dan lapang hati dan qanaah. Orang yang tidak qanaah ngeluh terus. Ngeluh. Dan tidak pernah merasa puas dengan yang halal yang Allah beri kepada dia. Sehingga dia mencari yang haram. Orang yang seperti ini tidak pernah puas. Ngeluh aja. Dengan apa yang ada pada dia. Ngeluh, padahal dia itu kalau dibandingkan dengan yang lebih miskin, dia cukup. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, likai la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam hal apa? Kekayaan. Ya, dan juga ini kesehatan. Lihatlah orang yang lebih rendah. Misalnya begini ya kawan. Dia pagi-pagi manasin sepeda motor. Kalau dia tidak qanaah, dia akan melihat kepada yang manasin Avanza. Sumpah dia. Nah itu tetanggaku aja manasin mobil. Aku kok makcik dari dulu manasin sepeda motor. Akhirnya dia memaksakan diri untuk beli Avanza. Padahal gajinya cuma 6 juta. Habis sudah untuk kredit.
Buat makan gimana? Ya mbu ya apa engko mangane. Nah, ketika dia dapat Avanza besoknya, tetangga sebelah sana manasin Alphard. Ini sebelah sana itu manasin Alphard. Aku baru Avanza. Ngeluh lagi, ngeluh. Dari mana dia mau kredit Alphard? Mau jual rumahnya? Gak cukup ya. Walaupun rumahnya dijual. Coba kalau dia melihat tetangga yang sebelah kiri. Yaitu yang tidak pernah manasin sepeda motor. Karena dia gak punya sepeda motor. Punya sepeda ontel. Atau sepeda lah punya. Oh alhamdulillah. Aku masih bisa manasin sepeda motor. Sebelahku gak punya sepeda motor. Jadi dia lihat yang lebih rendah. Sehingga dia bersyukur. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sebelah kiri sana lagi. Tetangganya. Tidak punya sepeda fancal. Dia cuma manasin sayur sop tiap hari. Manasin sayur. Berarti dia nggak punya kendaraan sama sekali. Coba lihat itu masih banyak orang nggak punya kendaraan. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Begitu pula dalam hal kesehatan. Makanya disyariatkan kita itu mengunjungi orang sakit. Supaya apa? Bersyukur bahwa Allah telah memberi kita itu nikmat sehat. Ya. Walaupun tidak 6 packs. 1 packs. Perutnya. Karena ada orang yang walaupun 6 pack tapi dia opname di rumah sakit. Lah opo opname? Ya mbo loro sakit. Apa itu sakit? Loro. Akhirnya dia dioperasi. Ya, walaupun perutnya 6 packs. Alhamdulillah walaupun 1 packs. Ya, tapi dia sehat. Tidak sakit. Alhamdulillah. Jadi selalu melihat yang lebih rendah dalam hal apa? Kekayaan dan kesehatan. Coba lihat tuh, ada orang dioperasi jamaah, kepalanya ini dibuka. Ini apa namanya? Tengkorak apa ini? Tempurung kepala ini dibongkar. Dibuka, dioperasi sama dokter spesialis otak. Ya Allah, bersyukurlah kepada Allah diberi nikmat sehat otak. Sehingga tidak perlu dibuka-buka ini tempurung kepala ini. Lihat itu ada orang sakit jantung. Nyeri jantung. Dadanya sebelah kiri. Akhirnya dikasih obat penenang apa itu. Atau dibikin dia pingsan. Enggak sadar. Dibius. Karena dia enggak tahan sudah. Jantungnya sakit. Penyempitan atau apa itu. Ya. Di sini ada Pak Dokter, saya sungkan kalau bicara begitu-begitu ya. Tanyalah sama dokter itu bahayanya sakit jantung koroner atau apa itu. Atau lagi yang sakit, ini kawan atau pernah lihat ada orang sakit gagal ginjal? Ada, saya pernah tanya sama dia. Gimana ya akhir rasanya dicuci darah. Dia bilang jarumnya itu gak seperti jarum infus, agak gede lubangnya. Lubangnya agak gede. Ya bayangkan aja apa sakitnya ya kawan. Ketika di tangan sudah nggak bisa, kaki. Cuci darah. Dan itu sepekan berapa kali itu? 2 kali kalau salah. Itu. Maka bersyukurlah yang ginjalnya sehat. Alhamdulillah. Coba. Ingat pesan dari Nabi SAW. Rak'atid duha khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, rakaat duha. Rak'atil fajr. 2 rakaat qobliyah subuh. Itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isi. Jadi antum tadi kan salat qobliyah subuh kan?
Ya, itu antum mendapatkan pahala lebih baik dari dunia ini beserta isinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dunia ini dari mulai awal penciptaan sampai akhir. Dunia ini ada tanah, ada bangunan, ada istana, ada hotel, ada kandungannya, ada minyak, ada gas, ada emas. Kalah sama antum 2 rakaat. Jadi antum lebih kaya daripada siapa itu orang terkaya di dunia itu? Jeff Bezos, ya, Jeff Bezos. Antum bisa mengalahkan dia. Asalkan antum yakin. Yakin. Karena orang-orang kayak Korun itu, Jeff Bezos dan sebagainya itu, kalau dia mati kafir, azab neraka selama-lamanya. Orang mukmin sholat 2 rakaat kau beli subuh, apalagi sholat subuhnya, dia akan masuk syurga. Wallahi ya kawan, kata Rasulullah, la mawdi' saw ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Ini hadis sahih Bukhari. Tempat meletakkan, itu makna di sini ya, ada 3. Tempat meletakkan tongkat di surga. Atau ukuran saut. Saut itu tongkat atau anak panah. Berapa panjangnya anak panah ya jemaah? Antum suka memanah kan? Berapa itu panjangnya anak panah? 1 meteran lah ya. 1 meteran lah kurang lebih. Atau maknanya tempat ahlul jannah di surga 1 meter. Atau sepanjang ukuran itu anak panah itu lebih mahal dari dunia besar. Ya jelas lah ya kawan. Orang kalau masuk surga bahagia selama-lamanya. Jadi jangan kita terpesona, tertipu dengan kekayaannya orang kafir dan lalu lalang mereka. La yaghurrannakum la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Surat Ali Imran. Kalian jangan terpesona dan tertipu dengan lalu lalangnya orang kafir di negeri-negeri. Coba lihat Allah menyebutkannya dengan kalimat taqallub. Taqallub itu jalan-jalan, tamasya, melancong. Orang-orang kafir di negeri-negeri. Mata'un qalil. Itu kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan surga. Kemudian tempat kembalinya mereka ke neraka, jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wallahi ya kawan, disimpulkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Yang terbaru Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitab Ad-Du'a minal Kitab wa Sunnah, di bagian akhir itu ada ilaj dhiqus sadr, obat sempit hati, atau bahasa kita obatnya stres dan depresi. Itu ada 28 sebab. Ini baru berapa tadi? 1, 2, 3. Dari 28 obat stres dan sedih dan depresi dan gelisah. Wallahi kalau misalnya kita merenungkan ini terus ya, dan kita mengamalkannya, insya Allah tidak ada stres, tidak ada sumpah. Ya insya Allah ini bersambung ya. Catat ya. Ini baru 3. Masih banyak lagi sebab-sebab lapang hati. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Karena sudah bel, kita jawab pertanyaan.
Ini ada pertanyaan. Kalau kita sudah beramal soleh, tapi terkadang masih sumpek, apakah ini menandakan bahwa ibadah kita salah? Belum tentu. Ibadahnya sudah benar, tapi dia menjatuhkan diri ke dalam kesumpekan. Apa itu contohnya? Senengane utang. Ma zalan nasu fi amnin illa an yaqa'a fi khaufin. Seorang itu akan senantiasa aman, tenang, aman, nyaman. Kecuali dia menjatuhkan dirinya ke dalam ketakutan. Maka sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah ketakutan? Ad-dain. Utang. Utang itu hukumnya jaiz, boleh. Jika memang dia bisa bayar. Misalnya dia punya, dan itu halal ya, tidak ada riba ya. Yaitu dia punya gaji bulanan. Yang dia bisa bayarkan, kalau bisa kata para ahli ekonomi Islam, di bawah 30%. Jadi antum misalnya punya gaji misalnya 1 juta misalnya nih ya. Jangan utangnya misalnya 350.000 lebih. Bahaya itu. Usahakan di bawah 30%. Yang penting bisa bayar tiap bulan karena dia punya gaji bulanan yang tidak pernah telat. Karena dia pegawai. Itu boleh utang kalau bisa di bawah 30%. Dan itu yang halal saja, bukan riba. Dan itu dalam kondisi terpaksa. Terpaksa karena kebutuhan darurat. Tapi kalau cuma kebutuhan sekunder atau hiasan seperti membeli emas. Gak boleh Juan membeli emas kredit. Utang dengan kredit. Itu riba. Atau membeli apa ya? Piring yang mahal. Kan piring itu bermacam-macam ya. Juan ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal sekali. Ada piring dari keramik apa mahal itu. Ya regane bisa 10 juta. Ngapain antum beli 10 juta utang bisa? Ya beli piring untuk gemangan nih 10 juta. Ada baju ya kan harganya 10 juta. Kaos sih loh 10 juta. Di mall-mall sih. Atau yang ada itu apa namanya orang-orang kaya raya super kaya itu kalau beli itu ada akunnya khusus. Beli kaos, beli CD, itu harganya 7 juta, 10 juta. Lah kalau orang gajinya pas-pasan, ya janganlah beli sempak harganya 7 juta. Yang murah aja lah. Iya kan? Nah, maka kalau dia menjatuhkan dirinya ke dalam utang, dia akan ketakutan. Karena kalau dia nggak bisa bayar, dia akan ditagih. Didatangi sama tukang tagih itu. Tiap hari ditelepon, bayar utang ini. Ganti nomor WA, jadi tahu aja itu debt collector itu. Nah, jadi kadang ada orang beramal soleh, tapi dia sembrono. Ketika dia buka HP, tiba-tiba ada notifikasi dari pinjol. Jangan diklik itu. Walaupun dia rajin sholat, kalau dia ngeklik pinjol, itu bukan satu loh. Itu nanti ditawari 10 nanti. Bahkan 20 pinjol. Kalau diklik semua berapa itu? Per pinjol ngasih pinjaman 500.000. Kali 10 berapa? 5 juta. Terus beranak pinak riba menjadi 50 juta dalam waktu 1 bulan. Kalau yang terjadi seperti ini, segera laporkan ke polisi. Karena ini penipuan. Dia ditipu sama pinjol. Maka berarti di sini walaupun dia beramal soleh, dia harus menjauhi hal-hal yang menakutkan. Jangan sembrono. Gitu jawab sekali.
Kalau ibadahnya Masya Allah khair, soleh deh. Tapi dalam hal urusan muamalat sembrono, nah ini juga sumpah bisa masuk penjara gara-gara utang, gara-gara ngemplang dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia akhirat dan diberikan lapang hati, ketenangan dan qanaah. Allahumma lakal hamdu kullu wa biyadikal khairu kullu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal hamm wal hazn wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Allahumma آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة ولا تجعلنا من الأشقياء في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.